Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Hadirin wal hadirat jamaah mushola Nurul Muttaqin yang insyaallah malam hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama setelah kita melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan, yang kita pelajari menjadi ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Insya Allah kita istiqomah mengikuti, mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita nanti akan senantiasa mendapatkan syafaat daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk sahibul kitab, kemudian mu'alif hadzal kitab. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, diberikan taufik dan hidayah, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, senantiasa dimurahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, keluarga kita, kampung kita senantiasa dalam berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kaji kita dalam kitab Duratun Nasihin pada kesempatan bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat gitu. Yang lalu kita masih membahas tentang keutamaan sholat berjamaah, ya. Nah, kemarin di ujung saya ringkas lagi bahwa ibadah sholat yang dilakukan oleh kita umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kumpulan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para malaikat dari langit ke dunia, langit pertama sampai dengan langit ketujuh, ya. Ketika langit pertama, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat yang zikir kepada Allah. Naik Nabi ke langit yang kedua, Nabi melihat malaikat yang ruku kepada Allah. Kemudian naik langit ketiga, ada kumpulan malaikat yang sujud kepada Allah semenjak diciptakan. Kemudian naik ke langit yang kelima,
Ada malaikat yang semuanya musabbihun, mensucikan Allah, membaca tasbih. Kemudian langit ke-6, Nabi melihat ada malaikat yang semenjak diciptakan al-mutakabirun, bertakbir kepada Allah. Sampai kemudian naik Nabi ke langit ke-7, Nabi ngelihat ada malaikat yang kerjanya ra'al malaikatul muslimin mundu khalqahum ta'ala fi qulubi Nabi sallallahu alaihi wasallam istahwi, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terbetik dalam hati Nabi, pengen kalau Allah perintahkan melaksanakan sholat itu semua seperti ibadahnya malaikat. Kemudian Allah memerintahkan sholat, gerakannya adalah gerakan-gerakan yang dilihat oleh Rasulullah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj. Kemudian kita lanjutkan, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda tentang salat. Apa kata Nabi? As-salatu mardatu rabbi. Salat itu adalah keridhaan Allah. Jadi kalau kita ingin dapat ridho Allah, continue istiqomah kita ngerjain salat. Jangan kita tinggalin dah salat mah. Ya. Cuman 5 waktu gitu kan. Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan ditunda-tunda, jangan dientar-entarin, karena di dalam sholat itu ada mardatu rabbi, keridhaan Allah, kata Rasulullah. Kemudian wasunnatul anbiya, sholat itu adalah sunnahnya para nabi. Ya, Nabi senantiasa melaksanakan sholat. Selain sholat wajib, Nabi juga sholat apa? Sholat sunnah. Bahkan qiyamul lailnya aja Nabi, kata Siti Aisyah, sampai pada bengkak kaki Nabi, ya enggak? Kalau kita makan bangun malam cuman apa? Cuman ke air doang, balik lagi niat jam gitu kan, masih lama subuh kan gitu. Nabi saking apa senengnya melaksanakan ibadah sholat, diriwayatkan oleh Siti Aisyah sampai pada bengkak Nabi gitu. Dan itu juga pekerjaan para nabi dan rasul zaman dulu. Cuma bukan mungkin gerakan sholat umat Nabi Muhammad dengan para nabi dan rasul sebelum umat Nabi Muhammad itu tentunya beda, ya. Cuma istilahnya sama, sebutannya adalah sholat dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sunnatul anbiya. Kemudian apa? Wahubul malaikah. Salat itu dicintai oleh malaikat. Jadi orang yang salat itu dicintai oleh malaikat, dapat perlindungan malaikat. Wa nurul ma'rifah, cahaya untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aslul iman, kata Rasulullah. Salat itu dasar asas daripada keimanan seseorang. Ya, makanya ada hadis Nabi, man sholla subhi bi jama'atin, siapa yang ngerjain sholat subuhnya berjamaah, bahwa fi amanillah, saksikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ada satu riwayat mengatakan bahwa fi amanillah, saksikan dia berada dalam perlindungan Allah. Tuh, orang yang bisa sholat subuh berjamaah. Maka aslul iman wa wajibatud doa yang apa? Yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoalah kita lewat sholat. Karena as-sholatu lugotan ad-du'a. Sholat menurut bahasa itu doa. Sedangkan wal istilahan apa? Sesuatu pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu menurut fikih. Dan kalau kita lihat isi daripada sholat, selain kita mensucikan Allah, semua isinya doa.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan doa. Ketika kita duduk di antara dua sudut, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, istinya adalah doa. Dan doa lewat sholat kemudian kita hayati dalam hati sanubari yang terdalam, maka insya Allah itu menjadi ijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabulul a'mal, menjadi amal-amal yang lain juga diterima oleh Allah. Jadi amal yang lain, Pak, itu di sisi Allah kalau kita enggak ngerjain sholat nilainya 0. Sebab nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Fa in soluhat sa'iru amalih, kata Rasulullah. Kalau sholat kita baik, maka akan baik seluruh amal perbuatan yang lain. Wa in fasadati sa'iru amalih. Kalau sholat sholat kita rusak, maka amal-amal yang lain juga jadi rusak, tidak diterima oleh Allah. Jadi sholat penentu amal-amal yang lain. 0 banyak, tapi 0 semua. Nilainya apa? 0. 0 ada 3, tambahin 1 jadi berapa? 1000. Ada 5 jadi berapa? 10.000, terus gitu kan. Karena apa? Karena ada nilai yang 1 itu. Nah, itulah sholat menjadi penentu amal. Karena itu sholat itu, kata Rasulullah, wa qabulul a'mal, menjadi diterimanya amal-amal yang lain. Kemudian apa? Wa barakatu fil mali wal kasbi, menjadi keberkahan dari harta yang kita miliki, dari segala sesuatu apa yang kita usahakan dalam kehidupan, itu mendapatkan keberkahan lewat ibadah sholat. Pokoknya kita menjaga dah sholat gitu. Insya Allah kalau kita menjaga sholat kita, hidup kita berkah. Kata guru saya mah begitu dulu waktu saya zaman mondok, sholat jangan sampai ditinggalin. Sebab kalau kita ngerjain sholat, kemudian sholat ini kita jaga, insya Allah hidup kita berkah. Jangan harap keberkahan kehidupan kalau kita bahasa sudah lelaura gitu kan, hare-hare dengan ibadah sholat gitu. Kita jaga sholat kita, insya Allah hidup kita ya akan mendapatkan ketenangan. Duit banyak nggak tenang buat apa kan gitu ya. Enak mah duit banyak hati tenang gitu. Nah, salah satu jalannya untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang kita usahakan dan dari apa yang kita miliki itu lewat ibadah sholat. Kemudian apa? Wasilahu alal a'da, menjadi senjata. Apa? Kalau kita menghadapi musuh. Nah, sholat menjadi senjata. Karena sholat itu apa? Hakikatnya adalah kedekatan seorang hamba kepada Allah. Itu kalau di dalam riwayat Sayyidina Ali, saking husuknya sama sholat, itu dipanah nggak kerasa. Baru sadar dia kalau dia kepanah punggungnya ini setelah selesai sholat. Kan nih anak panah harus dicabut. Bagaimana? Kata Sayyidina Ali, cabut anak panah saya ketika saya sholat. Sholat Sayyidina Ali, anak panahnya dicabut nggak kerasa, selesai sholat udah selesai. Itu sholatnya sahabat. Kalau sholatnya kita gimana? Sholat kita mah baru sholli Allahu Akbar kan gitu kan. Pikiran kita udah menerawang kemana-mana. Kadang-kadang duit 50.000 keingetan yang hilang tuh lagi sholat gitu kan. Kadang-kadang kita begitu ya. Nah, itu saking khusyuknya. Bahkan orang-orang terdahulu senjatanya lewat sholat, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata Rasulullah, wa karohatus syaitan, orang yang melaksanakan sholat itu apa? Dibenci oleh setan gitu. Kemudian apa? Wa syafi'u baina sahibuha wa baina malakil maut, dia menjadi apa? Menjadi pemberi syafaat sholat itu ketika dalam keadaan sakaratul maut.
di penghujung akhirnya ditolong lewat ibadah sholatnya. Kemudian apa? Wasiraju fi qabrihi, menjadi pelita, penerang ketika seseorang sudah masuk kubur lewat ibadah sholatnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa dhillu ala ra'sihi yaumal qiyamah, ya, dia akan mendapatkan kemuliaan di atas kepalanya. Wa tajun ala ra'sihi, menjadi mahkotanya itu sholat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa libasu ala badanihi, menjadi pakaiannya nanti di akhirat. Wa satru bainahu wa bainan nar, menjadi penghalang antara dirinya dengan sholat. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu sudah dapat tameng, ya. Apa tameng itu? Penghalang dari panasnya api neraka. Wa hujjatun baina yadi rabbi, dan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat di timbangan akhirat. Wa jawazu ala sirat wa miftahulil jannah, dan menjadi kunci masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga sholat kita, ya, usahakan sholat kita benar-benar menjadi sholat yang kita menjadi kebutuhan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umur kita kan makin nambah, jatah hidup kita makin hari makin kurang. Maka amal apa sih yang kita jagoin kecuali di antara amal yang kita bisa lakukan, menjalankan ibadah sholat gitu. Jangan ada begini, udah lagu nggak sholat, ntar bayar fidyah aja. Jangan, fidyah mah hanya ikhtiar dan ikhtiar, belum tentu, ya, fidyah itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang jelas perintah sholat itu menjadi rukun dalam Islam yang tidak boleh tinggalkan dalam kehidupan. Kemudian hadis sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, idza kana yaumal qiyamah, apabila nanti datang hari kiamat, kharaja syai'un min jahannam, maka keluar nanti dari neraka jahanam, ismuhu Hurais, binatang dikasih namanya Hurais, min waladil aqrab, sejenis kalajengking. Jadi nanti yaumil qiyamah keluar tuh binatang namanya Hurais, sejenis anak kalajengking. Bahasa Inggrisnya apa sih? Scorpion gitu ya. Kalajengking. Kemudian tuluhu bainas samawal, panjangnya antara langit dan bumi. Wa arduhu minal masyriq wal maghrib. Wah, besarnya antara masyriq dan maghrib. Ini untuk menggambarkan besarnya binatang itu. Fayaqulu Jibril, kemudian Jibril nanya sama binatang itu, ya Hurais, ila aina tadhhab? Hai Hurais, mau kemana engkau pergi? Apa kata Hurais di binatang ini? Tadhabu waliman tolaba, aku akan pergi dan mencari seseorang yang aku cari. Fayaqulu khamsatun nafar, 5 orang, 5 golongan yang aku cari. Al awal, yang pertama, aku mau cari tarikus sholat, orang yang hidupnya meninggalkan sholat, ngaku muslim tapi tidak ngerjain sholat. Dia akan berhadapan dengan binatang yang namanya Hurais. Wasani, yang kedua, mani uzakat, orang yang dikasih harta tapi nggak mau bayar zakat. Nah ini siap-siap diterkam oleh satu binatang yang namanya Hurais.